Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peggy Tri Oktiandini, mahasiswi tingkat 2 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan jenis leukosit normal dan kelainan leukosit. Biar lebih jelas lagi, simak video berikut ini. Leukosit adalah istilah medis yang disebut dengan sel darah putih. Komponen ini berperan penting dalam melawan infeksi yang menyerang tubuh, sehingga nilai leukosit yang tinggi menandakan kelainan atau gangguan yang sedang dialami oleh tubuh. Untuk jenis-jenis leukosit sendiri dibagi menjadi 6. Yang pertama ada basofil, eosinofil, monosit, limfosit, neutrofil batang, dan neutrofil segmen. Untuk nilai normalnya sendiri, basofil 0-1% dari total jumlah leukosit normal, eosinofil 1-3%, limfosit 20-40%, monosit 2-8%, neutrofil batang 2-6%, dan neutrofil segmen 50-70% dari total jumlah leukosit normal. Gangguan sel darah putih dapat disebabkan oleh infeksi virus, autoimun, kanker, obat-obatan, dan infeksi berat. Gangguan sel darah putih yang umum yaitu leukositosis, neutropenia autoimun, neutropenia kongenital, neutropenia siklik, leukemia, penyakit granulomatosa kronik, dan defisiensi adesi. Untuk penyakit kelainan yang mempengaruhi sel darah putih, yang pertama ada limfoma, leukemia, multiple myeloma, dan sindrom myelodysplastik atau preleukemia. Tujuan dari praktikum kali ini yang pertama untuk mengetahui jenis-jenis leukosit, kedua untuk mengetahui kelainan pada hitung jenis leukosit, ketiga untuk mengetahui apa saja yang digunakan pada pemeriksaan jenis hitung leukosit, keempat untuk mengetahui prosedur kerja dari hitung jenis leukosit. Alat dan bahan untuk pemeriksaan jenis leukosit dan kelainan leukosit. Yang pertama ada objek gelas, tisu, alkohol, giemsa, cover glass, darah EDTA, metanol, dan aquades. Pertama-tama yang kita lakukan yaitu membersihkan kaca objek atau objek gelas dengan alkohol menggunakan tisu. Lalu kita bersihkan kaca objek dengan cara mengusapnya. Dengan catatan, kaca objek yang akan kita buat hapusan harus terbebas dari debu maupun lemak agar hapusan yang terbentuk hasilnya baik. Kemudian kita lanjutkan, darah diambil, diteteskan pada ujung objek gelas secukupnya, jangan terlalu banyak, jangan pula terlalu sedikit. Kemudian kita ambil cover gelasnya, kita simpan di ujung dengan posisi 30-45 derajat. Kemudian kita tempelkan kepada darah, biarkan darah menyebar, melebar, lalu kita dorong sehingga terbentuklah hapusan seperti ini. Bentuknya seperti lidah. Setelah itu kita keringkan hapusan. Setelah kering, kita akan lakukan fiksasi dengan menggunakan metanol. Kita teteskan metanol pada sediaan apus, dimulai dari kepala
berbentuk tertutup oleh metanol. Kemudian diamkan selama 5 menit. Kita buang kelebihan metanol, kemudian kita keringkan. Setelah kering, kita akan lakukan pewarnaan menggunakan ginsa. Kita teteskan ginsa mulai dari ujung sampai semuanya benar-benar tertutupi oleh ginsa. Setelah itu, kita diamkan selama 30 menit. Jika sudah 30 menit, kita buang kelebihan ginsa. Lalu kita bilas menggunakan air atau aquades. Dibilasnya secara hati-hati dan pelan-pelan, karena jika dengan aliran dari air yang deras, maka lapisan akan kabur. Setelah itu, kita keringkan. Jika sudah kering, kita langsung bisa mengamatinya di bawah mikroskop. Pertama-tama kita nyalakan bawah mikroskopnya. Lalu kita simpan preparat atau lapisan yang kita buat tadi ke meja preparat atau meja mikroskop. Pertama-tama kita mengamatinya dari kebesaran 40 terlebih dahulu. Atur dari dilihatnya dari ekornya. Ini merupakan lapang pandang dari kebesaran 40 kali. Lalu selanjutnya kita akan melakukan penglihatan dari perbesaran 100. Pada perbesaran 100 kita membutuhkan oli imersif agar apa yang kita lihat pada mikroskop nanti terlihat lebih jelas. Jenis yang kita lihat akan lebih jelas. Kita simpan di ujungnya, di bagian ekor yang atas, karena kita pemeriksaannya di zigzag, yaitu dari ekor paling atas kemudian ke bawah, sebelah kanan, ke atas, lalu ke kanan lagi, dan seterusnya. Kita mulai lihat. Kita mencari lapang pandangnya terlebih dahulu. Jika kita sudah dapatkan, nah ini dia lapang pandang pada perbesaran 100 kali. Langsung saja kita mencari jenis-jenisnya. Kita melihat dengan 10 lapang pandang, di mana satu lapang pandang jumlah yang didapatkan, jumlah jenis yang didapatkan harus 10 hingga sampai lapang pandang 10. Jadi jumlahnya adalah 100. Kita mulai lihat. Kita mulai menghitung. Jenis-jenis tersebut ada eosinofil, basofil, neutrofil segmen, neutrofil batang, limfosit, dan monosit. Ini di sini kita dapat melihat ada bentuk jenis batang,
Lalu kita tulis di tabel yang sudah tadi kita buat, pada lapang panang berapa kita menemukannya. Lalu kita tulis berapa banyak yang kita temukan sampai lapang pandang 10. Jika sudah sampai lapang pandang 10, maka perhitungan telah selesai. Maka kita dapat mengetahui jumlahnya. Ini dia hasil dari perhitungan jenis sel leukosit. Kesimpulan dari pemeriksaan ini, hitung jenis leukosit adalah jenis perhitungan yang ada dalam darah berdasarkan proporsi atau persen setiap jenis leukosit dari seluruh jumlah leukosit. Leukosit dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, granulosit terdiri dari neutropil batang dan segmen, basofil dan eosinofil. Kedua, agranulosit terdiri dari limfosit dan monosit. Penyebab leukositosis berdasarkan hitung jenisnya. Yang pertama, neutrofilia. Penyebabnya biasanya adalah infeksi bakteri, keracunan bahan kimia dan logam berat, gangguan metabolisme seperti uremia dan lain-lain. Kedua, eosinofilia dijumpai pada situasi alergi. Ketiga, basofilia sering dijumpai pada polisitemia vera dan leukemia granulositik kronik. Keempat, limfositosis dapat disebabkan oleh virus seperti mobili, mononukleosis infeksiosa. Yang terakhir, monositosis dijumpai pada penyakit myeloproliferatif. Baiklah, itulah penjelasan mengenai prosedur pemeriksaan jenis leukosit normal dan kelainan leukosit. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.